Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Herdika Dikianto dari Program Studi Statistika Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, untuk memenuhi kuis 2 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 7 IC yang diberikan oleh Bapak Esa Karisma Muhammad Nakti, saya akan mengulas sedikit tentang topik mengenai peran statistika di era Big Data. Nah, untuk video ulasannya, mari kita lanjut. Nah, berikut merupakan video ulasan mengenai topik peran statistika di era Big Data. Di era digital seperti saat ini, kebutuhan data meningkat pesat seiring dengan penggunanya. Pada tahun 2021, menurut layanan manajemen konten Hootsuite dan agensi media sosial We Are Social, dalam laporannya menyampaikan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta jiwa, dengan total jumlah penduduk Indonesia sebesar 274,9 juta jiwa. Maka persentase internet di Indonesia mencapai 73,7%. Setiap hari, tanpa disadari, kita menciptakan banyak ragam data. Berbagai aplikasi daring kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan. Kita berkomunikasi satu sama lain menggunakan internet, mengunggah video, membuat status, menghasilkan tulisan, mengabadikan momen, dan banyak lagi. Kegiatan tersebut kemudian tersimpan dalam bentuk wujud data. Jika terus-menerus bertambah, akan membentuk suatu big data. Nah, kita lanjut. Pengertian Big Data itu sendiri. Big Data dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan Mahadata, merupakan sekumpulan himpunan data yang jumlahnya sangat besar, beragam, dan sangat cepat terbentuk, hingga sistem komputer dan perangkat lunak konvensional tidak mampu mengolah data tersebut. Big Data dapat dikonversi menjadi informasi yang dapat membantu pengguna untuk mendapatkan banyak masukan dalam menetapkan kebijakan strategis di suatu instansi pemerintah ataupun perusahaan. Pengembangan Big Data membutuhkan pakar multidisiplin ilmu, diantaranya ialah ahli bidang komputasi, pemrograman, pakar pembelajaran mesin atau machine learning, dan ahli statistika. Kemudian, pengertian dari statistika itu sendiri. Statistika merupakan suatu ilmu, mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data, serta menghitung ketidakpastian yang relevan. Sementara itu, gabungan dari ilmu statistika, matematika, dan ilmu komputer disebut dengan data science. Alat analisis dalam statistika sangat banyak. Tool yang digunakan juga sangat banyak, dan masing-masing mempunyai beberapa asumsi yang harus dipenuhi sebelum digunakan. Namun tidak seperti ilmu pasti lainnya. Statistika umumnya mengandung suatu tingkat kesalahan atau error di dalamnya yang harus dikelola dengan sangat cermat agar tidak menimbulkan kesalahan penarikan kesimpulan atau prediksi. Nah, penggunaan statistika di era sekarang ini banyak sekali menyentuh di berbagai bidang maupun di bidang ilmu pengetahuan. Penggunaan statistika telah menyentuh berbagai bidang, contohnya yaitu astronomi, ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi, sehingga dapat melahirkan ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika, biostatistika, dan psikometri. Penggunaan statistika terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, berikut beberapa akan saya tampilkan penggunaan statistika di masa sekarang, yaitu di masa Big Data atau di era Big Data. Yang pertama yaitu e-commerce. Di e-commerce ini kita dapat mengidentifikasi produk, rekomendasi produk, dan review kepuasan pelanggan. Di sini di dalam e-commerce juga peran statistika juga dapat melakukan segmentasi pelanggan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan tingkat keaktifan di suatu e-commerce. Yang kedua ada manufaktur. Di dalam manufaktur, statistika berfungsi sebagai memprediksi masalah, penjadwalan dalam perawatan, dan pengawasan sistem penyelesaian dari beberapa masalah pada manufaktur. Contohnya yaitu quality control atau QC. Yang selanjutnya yaitu kesehatan, analisis medis, asisten virtual kesehatan seperti yang telah banyak beredar yaitu jam tangan medis dan bioinformasi. Kemudian transportasi, yaitu salah satunya peran statistika dapat
memberikan data untuk self-driving car atau mobil yang mengemudi otomatis, peningkatan pengalaman mengemudi, dan pengawasan sistem kendaraan. Nah, berikut beberapa contoh dari permasalahan ini. Maka perlu adanya modifikasi atau cara baru agar statistik konvensional atau tradisional dapat diterapkan secara tepat. Masalah-masalah tersebut baru muncul di era sekarang ini, jadi perlu pendekatan baru dalam mengatasinya. Sebagai gambaran, teknik validasi pada data yang digunakan di big data. Teknik ini membagi data menjadi data latih atau data training dan data uji atau data testing. Selain itu, teknik validasi juga menunjukkan bahwa konsep pengambilan keputusan sampel masih diperlukan di era big data. Oleh karena itu, teori statistika tetap diperlukan di era big data. Namun, beberapa penyesuaian agar kesalahan dari hasil analisis tetap bisa dijaga serendah mungkin. Kemudian kita akan melanjutkan penerapan statistika di Indonesia. Di Indonesia, salah satu badan milik pemerintah yang memiliki kewenangan otoritas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik adalah Badan Pusat Statistik atau biasa disebut BPS. Badan ini menyelenggarakan sensus penduduk dan sejumlah survei tematis yang datanya bisa digunakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat luas untuk mengambil keputusan maupun sumber pengetahuan. BPS sebagai salah satu lembaga penyedia data statistik resmi telah menerapkan implementasi big data pada beberapa kegiatan diantaranya citra satelit untuk kerangka sampel area, mobilitas pelaku komuter, inisiatif kecerdasan artifisial atau AI, dan kegiatan statistik lainnya dalam rangka memadukan pemanfaatan big data dengan metode pengumpulan data tradisional, yaitu sensus, survei, dan registrasi. Implementasi ini diharapkan mampu mewujudkan proses bisnis perstatistikan yang lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, lebih terperinci. Namun, demikian dalam pemanfaatan big data terdapat tantangan yang harus dihadapi, diantaranya ialah akses data karena semakin besar data milik swasta, resiko penyalahgunaan data privasi, kerahasiaan data, dan keamanan cyber, serta pemilihan metode dan platform untuk memproses data yang cukup rumit. Nah, berikut merupakan salah satu tugas dari BPS, yaitu melakukan sensus penduduk. Nah, data grafik ini merupakan data sensus penduduk dari tahun 1961 sampai 2020. Nah, di sini kita telah mencapai kesimpulan. Saat ini penerapan statistik tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah saja, namun sudah sangat luas diterapkan di lembaga konsultan maupun lembaga survei milik swasta. Di dunia perguruan tinggi, ilmu statistik banyak dikembangkan mulai dari jenjang politeknik maupun universitas. Biasanya digunakan oleh mahasiswa dan pengajar untuk penelitian maupun tugas akhir. Mengenali, mempelajari, dan menerapkan statistika pada dasarnya dilakukan oleh setiap manusia dalam aktivitas sehari-hari di berbagai bidang kehidupan. Statistik tidak hanya terkait dan berkutat dengan angka-angka saja, hitungan-hitungan semata, namun lebih dari itu manfaatnya jauh lebih besar, yakni digunakan untuk merencanakan, memperhitungkan, dan memprediksi suatu fenomena kehidupan sehingga bisa menatap ke kehidupan yang lebih baik. Nah, terima kasih. Bila ada salah kata maupun salah penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.